Halo teman-teman, video ini saya bikin buat para orang tua. Ya, ini pelajaran paling penting yang saya dapat dari buku Mindset, Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential oleh Dr. Carol S. Dweck. Oke. Nah, pelajaran pertama yang saya dapat paling penting yaitu bagaimana cara kita memuji anak kita itu sangat penting. Ada cara memuji yang salah dan ada cara memuji yang benar. Oke, dan kalau kita memuji anak kita dengan salah, ini efeknya nggak bagus. Yang ada malah bikin mereka jadi malas, nggak mau kerja keras, ya. Dan pada saat kita memuji dengan benar, ini yang bikin dia mau kerja keras dan tetap belajar ke depannya. Oke, jadi rata-rata orang tua ya, termasuk saya sendiri, kita memuji anak kita bukan untuk usahanya, tapi kita memuji dia karena bakatnya, karena kemampuan dia sekarang, ya. Jadi misalnya kalau anak kita bilang, wah hari ini tadi ujian matematika dapat A+, dapat 10 dari 10, ya, kita bilang, dan dia bilang, saya nggak belajar, nggak apa, tapi udah bisa dapat A, gampang banget. Nah, kita bilang, wah kamu jago banget, nggak belajarnya udah bisa dapat 10, udah sempurna. Nah, ini yang bikin anak kita malah akhirnya ngerasa kalau dia adalah orang yang fixed mindset, yaitu orang yang dengan pola pikir tidak berkembang. Dan pelajaran yang dia dapat yaitu, kalau saya bisa menjalankan sesuatu tanpa usaha, berarti kesimpulannya saya orang pinter. Dan kalau saya butuh usaha untuk bisa dapat nilai yang bagus, itu kesimpulannya saya nggak pinter. Ya, dan akhir-akhirnya dia nggak mau ngerjain sesuatu yang susah dan selalu nyari yang gampang. Oke, itu kuncinya. Jadi banyak orang tua ya yang memuji anaknya untuk bakatnya. Ya, ini alasan kenapa banyak anak yang berbakat setelah mereka tua, mereka nggak sukses. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa segala sesuatu itu harusnya gampang. Nggak usah belajar, harusnya udah bisa dapat nilai yang bagus. Dan akhirnya mereka nggak mau dengar yang namanya susah. Oke? Dan akhirnya mereka menghindari susah dan akhirnya nggak bisa berkembang. Dan sebaliknya, banyak anak-anak yang sebenarnya nggak berbakat ya, masih kecilnya. Termasuk saya sendiri. Terus terang saya dulu nggak berbakat. Tapi justru yang kerja keras, ya walaupun tanpa bakat, mereka yang bakal sukses. Oke, ini istilahnya dengan growth mindset atau pola pikir berkembang. Rata-rata orang yang sukses itu selalu ya pernah gagal dulu beberapa kali sebelum bisa sukses. Nggak ada istilahnya cerita ada seseorang yang sukses tanpa belajar dulu, tanpa gagal dulu gitu. Nah, jadi kuncinya di sini yaitu sebagai orang tua, kita harus bisa ngajarin untuk suka dengan yang namanya susah dan mau belajar. Dan juga bukan artinya kita nyuruh anak kita untuk menghindari susah, tapi untuk anak kita suka dengan yang namanya susah. Itu tujuan utamanya. Nah, itu adalah kunci untuk buat kesuksesan. Terutama kalau kamu mau anak-anak kamu bisa sukses dan juga bahagia ya sebagai entrepreneur. Kalau saya dulu kerja full time ya di kantor, itu nggak butuh yang namanya growth mindset, nggak terlalu penting. Tapi sebagai entrepreneur kita butuh untuk punya pola pikir berkembang. Kenapa? Pola pikir berkembang ini penting banget karena semua entrepreneur yang berhasil, mereka pasti mencoba sesuatu, ide bisnisnya gagal, dan setelah itu bisa sukses. Jadi kesimpulannya, tanpa pola pikir berkembang, mereka bakal nyerah dan nggak akan pernah sukses menjadi seorang entrepreneur. Oke, di buku ini juga dibahas kenapa alasannya rata-rata orang itu memiliki pola pikir fix atau tetap. Yaitu bagaimana cara kita dibesarkan oleh orang tua. Banyak anak-anak ya, pada saat dibesarkan sama orang tua, mereka nggak merasa diterima sama orang tuanya sendiri. Apa maksudnya? Jadi pada saat kita masih kecil, kalau orang tua kita menyayangi kita hanya dengan kondisi, ya kalau kita misalnya dapat nilai A, mereka sayang sama kita. Kalau kita gagal ujian, mereka nggak sayang sama kita. Ini membuat kita sebuah identitas yang baru, yaitu identitas di mana kita harus berpura-pura untuk pintar. Bukan hanya berpura-pura, kita harus melakukan sesuatu, ya kondisi, untuk bisa dicintai sama orang tua kita sendiri. Dan akhir-akhirnya kita hanya bisa kita menjadi orang yang selalu pengen jadi sempurna. Dan dengan sempurna, kita bisa disayangi dengan orang tua sendiri, bisa diterima dengan orang tua sendiri. Tapi pada saat kita membuat kesalahan, orang tua kita nggak menyayangi kita. Dan ini akhirnya menjadi sebuah identitas, yaitu identitas pola pikir tetap. Ya, ini awal mulanya kenapa banyak orang memiliki pola pikir yang tetap. Mereka nggak diapresiasi, nggak dihargai pada saat mereka bikin kesalahan, tapi mereka dihargai hanya pada saat mereka mendapatkan nilai yang bagus. Oke, ini awal mulanya. Nah, makanya saya bilang juga, cara merubah pola pikir yang namanya pola pikir fix dengan ke growth mindset, ini bakal butuh waktu. Bukan hanya bulanan, kadang tahunan. Saya sendiri ya, sudah mulai belajar tentang pola pikir berkembang ini semenjak 7 tahun lalu, tapi susah banget praktekinnya. Kadang-kadang kita berhasil untuk mempraktekannya untuk sementara ya di suatu area, dan setelah itu kita balik lagi. Makanya dibilang juga di buku ini, fixed mindset ini seperti kebiasaan kita misalnya ngerokok. Ya, kita itu selamanya bakal fixed mindset secara otomatis kalau nggak kita usahakan
dan kita jaga kebiasaan pola pikir berkembang. Ya istilahnya kalau kita seorang perokok, walaupun kita udah berhenti nyampe misalnya 5 tahun, 10 tahun, tapi kita mulai ngerokok lagi, ini gampang untuk jadi perokok lagi. Dan sama dengan fixed mindset juga. Kita harus bisa rubah menjadi growth mindset, dan kita harus ubah cara pandang kita. Kita nggak menghindari sesuatu yang susah, tapi kita justru tidak menjudging atau tidak menghukum diri sendiri pada bikin kesalahan, tapi kita fokus dengan apa pelajaran yang kita dapat dari sebuah kesalahan, dari sebuah pelajaran gitu. Jadi fokusnya bukan menghukum diri sendiri pada saat bikin kesalahan, tapi fokusnya mulai sekarang yaitu dengan suka yang namanya susah dan bikin kesalahan supaya bisa lebih baik ke depannya gitu. Dan ini harus bisa dijaga ke depannya, karena banyak orang ya dibilang di buku ini yang gagal, orang dengan fixed mindset yang mencoba strategi growth mindset, mereka gagal. Kenapa? Mereka hanya tahu teorinya doang, bahwa oh growth mindset people itu ternyata begini, tapi mereka nggak pernah praktekin, dan akhir-akhirnya mereka gagal, dan mereka nggak bisa ngajarin anak-anaknya juga untuk bisa menjadi seorang growth mindset gitu. Dan terus terang ya, segala sesuatu masalah dalam hidup kita, mau itu hubungan dengan pasangan, kesehatan, parenting, hubungan dengan teman, dan kegagalan dalam usaha dan entrepreneurship, itu balik ke pola pikir tetap atau fixed mindset. Banyak orang yang melihat, seperti saya pernah bahas ya, banyak orang yang melihat hubungan antara suami istri itu sebagai sesuatu yang fix yang nggak bisa ditingkatkan. Dan ini akhirnya menjadi masalah. Sama dengan semua area kehidupan kita. Kalau kita misalnya usaha dan kita gagal, dan kita bilang, saya gagal karena saya seorang loser, saya seorang yang selalu gagal. Ya kamu gak akan pernah bisa sukses. Intinya di sini kita harus tahu bahwa pada saat kita gagal itu bukan karena kita seorang yang gak bisa sukses, tapi seseorang yang belum sukses gitu, yang kita masih harus belajar lagi untuk bisa sukses. Oke, jadi saya bilang lagi, banyak banget masalah dalam hidup ini sebenarnya awal mulanya dari fixed mindset, pola pikir tetap. Nah ini makanya penting banget untuk bisa merubah pola pikir kita. Jadi itu pelajaran utama ya, dan terus terang buat saya sendiri yang namanya untuk menjadi seorang dengan growth mindset itu perjalanan bertahun-tahun. Ya, intinya di sini kita harus bisa mau untuk bikin kesalahan ya, dan maafin diri sendiri, ambil pelajarannya, dan coba untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, dan kita ulang-ulang terus untuk semua area kehidupan kita. Ya mungkin kita bisa growth mindset dalam suatu hal, tapi belum tentu dalam hal yang lain. Oke, mungkin kita punya growth mindset tentang bisnis, tentang usaha, tapi kita belum menjadi seorang dengan pola pikir berkembang dalam parenting gitu ya. Intinya kita harus bisa pelan-pelan meningkatkan dan menjaga yang namanya pola pikir berkembang. Oke, segitu aja kesempatan kali ini. Semoga video yang membantu buat para orang tua di sana ya. Terus terang saya sebagai orang tua ya, ini pekerjaan yang paling susah dalam hidup saya. Saya dulu pernah kerja di McDonald, pernah kerja di call center, pernah kerja segala macam di IT, network engineer, sebagai teknisi sampai puluhan tahun ya, 12 tahun. Nggak ada kerjaan yang sesusah menjadi seorang tua. Sebagai orang tua kita harus ngejaga kesehatan kita sendiri, kesehatan anak ya, finansial, menjaga hubungan dengan pasangan. Nah makanya inti dari channel ini saya mau ngebantu para orang tua dan juga para entrepreneur. Oke, terus terang perjalanan saya untuk menjadi seorang business owner ya, itu adalah perjalanan paling susah buat saya, karena masalah utamanya itu bukan bisnis apa, tapi justru pola pikir saya yang bikin saya nggak bisa mendapatkan goal yang saya pengen dalam usaha saya gitu. Dan satu lagi nih buat para orang tua ya, mungkin orang tua kita dulu membesarkan kita dengan cara yang tradisional, yang cara bagaimana nenek moyang kita membesarkan mereka. Dan terus terang ya, sebagai orang tua di tahun 2023 ini nggak ada alasan untuk kita nggak belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Banyak program atau pola dari nenek dan nenek moyang kita yang turun-temurun ya, sampai generasi itu nggak dirubah karena orang tua nggak mau belajar untuk menjadi lebih baik ya. Makanya kuncinya di sini nggak ada alasan untuk kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik, karena informasinya yang gratis sudah banyak di sana, di luar, di internet ya, dan juga informasi yang berbayar juga ada. Kalau kamu pengen meningkatkan cara parenting kamu, kesehatan kamu bisa ikutan program coaching. Oke, kamu bisa cek websitenya endofitnessfamily.com gitu. Oke, sekali lagi makasih banyak udah mampir, semoga video yang ngebantu, dan sampai lain kali.